Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 78. Sambil tersenyum tipis padanya sebagai tanggapan, Kang Xiu kemudian menatap Scarblade Qiang dan berkata, "Baiklah, Kang Xi akan pergi ke Shanghai untuk konferensi mencicipi anggur. Kami telah membuat anggur berkualitas baik sehingga kami harus membuatnya terkenal di kalangan domestik. Dan konferensi mencicipi anggur adalah acara yang tepat untuk melakukan itu." Adapun Scarblade Qiang sendiri, pandangannya beralih dari Kang Xia ke Tang Xiu, senyum masam yang dipaksakan muncul di wajahnya yang kasar. Dia sekarang mengerti alasan mengapa Kang Xia menolaknya pergi ke Shanghai. Ternyata dia ingin pergi ke sana bukan hanya untuk menghadiri konferensi mencicipi anggur, tetapi tujuan yang lebih penting adalah untuk bertemu kekasihnya. "Saya mengerti, Bos." Meskipun dia agak tertekan di dalam, sejak Scarblade Qiang mengetahui tujuan sebenarnya Kang Xia, dia tahu bahwa dia tidak punya kesempatan untuk pergi ke Shanghai. "Bagaimana dengan kilang anggurnya?" tanya Tang Xiu sambil tersenyum. "Saya sudah melakukan semua yang Anda perintahkan, Bos. Jumlah botol dalam inventaris kilang anggur kami telah mencapai 20.000 botol. Meskipun kami hanya memiliki 2 jalur produksi sekarang, kami akan menambahnya menjadi 5 jalur produksi dalam waktu 2 bulan. Anggur dapat dikirim dari gudang setelah kepala Kang memesannya, sehingga kami dapat segera mengirimkannya ke toko-toko besar di seluruh negeri untuk penjualan eksternal," kata Scarblade Qiang. "Ingat, pabrik anggur kami memproduksi anggur berkualitas, jadi kami tidak bisa menjual terlalu banyak produk ke pasar. Saya baru-baru ini membaca buku pemasaran dan menemukan metode pemasaran yang sangat menarik," kata Tang Xiu. "Metode pemasaran apa?" tanya Scarblade Qiang, bingung. "Pemasaran kelaparan," kata Tang Xiu. Di sampingnya, Kang Xia tampak terkejut. "Bos, maksudmu belajar dari metode pemasaran Apple, penjualan terbatas?" "Benar sekali." Tang Xiu mengangguk dan berkata, "Penjualan anggur tahunan kita tidak boleh melebihi 100.000 botol. Menurut harga tetap kita sebelumnya, dengan 10.000 per botol, kita akan mendapatkan pendapatan 1 miliar dari 100.000 botol." Kang Xia memaksakan senyum dan berkata, "Bos, meskipun pendapatannya banyak. Saya tahu. Pendapatan 1 miliar terlalu sedikit bagi kami. Namun, kami harus mempertimbangkan keuntungan jangka panjang. Saya pikir Anda juga harus memahami beberapa hal tentang cara kerja dan sebagainya. Karena kami akan melakukan penjualan terbatas dan pasar benar-benar kekurangan pasokan, harganya bisa berlipat ganda. Pada saat itu, kami akan menjual lebih banyak produk dari kilang anggur kami. Ini akan menjadi tujuan utama kami." Mata Kang Xia berbinar saat dia berkata sambil tersenyum, "Aku mengerti." Tang Xiu mengangguk lalu menatap Scarblade Qiang dan bertanya, "Apakah kamu punya urusan lain?" Scarblade Qiang menggelengkan kepalanya. "Tidak." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa Tang Xiu mengisyaratkan agar dia pergi. Ekspresi pengertian segera muncul di wajahnya yang kasar saat dia terkekeh sambil tersenyum dan kemudian pergi. Setelah Tang Xiu duduk di sofa, dia melihat Kang Xia yang duduk di seberangnya dan bertanya, "Bagaimana keadaan perusahaan? Bagaimana dengan kosmetik dan produk perawatan kesehatan?" "Kami telah mengumpulkan produk, tetapi perusahaan kami kekurangan dana likuid saat ini," kata Kang Xia. Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan langsung mentransfer 1 miliar ke rekening bank perusahaan, lalu berkata sambil tersenyum, "Sudah kubilang, beritahu aku jika tidak ada uang. Aku mungkin tidak punya kemampuan lain, tetapi tetap saja, aku masih bisa menghasilkan uang. Pokoknya, aku sudah mentransfer 1 miliar ke rekening perusahaan. Terserah kamu mau menggunakannya seperti apa." "1 miliar?" Mata Kang Xia berbinar dan dia terkejut ketika menjawab, "Dengan 1 miliar, saya dapat meyakinkan Anda bahwa kosmetik dan produk perawatan kesehatan kami akan habis terjual dan dikirim ke toko-toko besar di seluruh negeri sebelum tanggal 1 Oktober. Kami juga dapat mulai menjualnya pada hari yang sama." "Kau yang memutuskan." "Baiklah, aku baru saja mendengar Sukuan disebut-sebut saat aku berada di depan pintu." "Apakah dia baik-baik saja?" kata Tang Xiu sambil tersenyum. Kang Xia berseru memuji. "Dia pemuda yang sangat pintar.
Dia tahu cara membaca gerak tubuh orang dan menimbang kata-kata mereka serta cara bersikap. Ketika dia pertama kali bekerja sebagai penjaga keamanan di kilang anggur, dia memecahkan dua masalah sendiri. Saya kemudian mengangkatnya sebagai wakil direktur kilang anggur dan dia menunjukkan kemampuan yang sangat kuat. Scarblade Qiang sangat bergantung padanya sekarang. Jika dia dilatih dengan baik, dia akan menjadi eksekutif senior yang sangat penting dalam manajemen Magnificent Tang Corporation di masa depan. Anak itu memang pintar sejak dia masih kecil, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Sebagai balasan, Kang Xia berkata sambil tersenyum. Ada orang yang memiliki bakat berwirausaha sejak kecil. Namun, dia termasuk yang terbaik di antara mereka. Sejujurnya, jika dia punya modal untuk menjalankan bisnisnya sendiri, dia mungkin akan meraih prestasi besar. Kamu sangat menghargainya. Karena dia memang sebaik itu, percayakan saja dia dengan lebih banyak tanggung jawab. Singkatnya, aku tahu sifat dan karakternya dengan baik, dan dia bisa diandalkan dan dipercaya, kata Tang Xiu. Bab 322, Gadis Bikini. Karena sangat percaya pada Tang Xiu, Kang Xia tertawa mendengarnya dan berkata, tenang saja. Selama Sukuan bekerja dengan tekun, aku tentu akan menempatkannya di posisi penting. Namun, kamu, yang akan belajar di Shanghai, sebaiknya tidak dirusak dan dicemari oleh masyarakat Shanghai yang materialistis, mencari kesenangan, dan bejat. Mendengarnya, Tang Xiu tanpa sadar tertawa sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada tempat di dunia ini yang benar-benar dapat merusakku, kau dapat mengandalkanku. Bagaimanapun, aku akan berangkat ke bandara, jadi aku tidak bisa tinggal lama di sini. Telepon aku jika ada sesuatu. Kang Xia merasa kecewa karena dia belum makan malam bersama setelah bertemu Tang Xiu. Namun, mengingat bahwa dia akan pergi ke Shanghai 5 atau 6 hari kemudian, perasaan kehilangan itu langsung hilang. Dia dan Tang Xiu sudah menjalin hubungan intim. Meskipun Tang Xiu tidak mengonfirmasi status mereka, dia sudah menganggap dirinya sebagai wanita Tang Xiu meskipun mereka bukan kekasih resmi. Sambil berdiri di depan jendela kantor, Kang Xia memperhatikan saat Tang Xiu berjalan keluar dari pintu depan gedung sambil membawa tasnya dan menaiki taksi. Sudut mulutnya terangkat lembut dan membentuk senyum menawan. Sikapnya rendah hati seperti biasa. Seorang bos besar yang berwibawa namun sering naik taksi, bahkan tidak mau mencari sopir. Jam 10 malam. Dengan menggunakan pesawat pribadi yang dipinjamnya dari Ouyang Lulu, Tang Xiu langsung menuju Bandara Shanghai. Di sana juga terdapat cabang aula pesta abadi di Shanghai dan manajernya, tetapi dia tidak ingin ada yang memperhatikannya dan naik taksi ke kompleks villa dekat Universitas Shanghai. Kompleks Villa Blue Star. Distrik Hongpu adalah kompleks villa paling mewah dan hanya berjarak 5 km dari Universitas Shanghai, dengan jalan-jalan komersial yang ramai di dekatnya, rumah sakit, hotel, area hiburan, bar makanan ringan, dan tempat-tempat lain yang penuh sesak dengan orang. Turun dari taksi, Tang Xiu mengambil tas perjalanannya dan langsung menuju pintu masuk gerbang selatan. Halo, Tuan. Tolong tunjukkan kartu Anda. Beberapa penjaga keamanan menghentikan jalan Tang Xiu. Tang Xiu mengeluarkan kartu pintu vilanya lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya izin, tapi aku punya kartu pintu ini di sini. Ketika salah satu petugas keamanan mengambil alih kartu pintu dari Tang Xiu, tatapannya jatuh pada angka 9 di kartu itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan bertanya dengan hormat. Tuan, apakah ini pertama kalinya Anda ke sini? Benar sekali, hari ini adalah pertama kalinya aku ke sini. Dan aku harus sering menginap di sini di masa mendatang. Kata Tang Xiu. Petugas keamanan mengeluarkan ponselnya untuk mengakses sistem internal. Setelah melihat beberapa informasi, dia segera tersenyum. Apakah Anda Tuan Tang yang tinggal di villa nomor 9? Ngomong-ngomong, kantor manajemen properti kompleks villa kami telah merekomendasikan beberapa pembantu rumah tangga untuk Anda. Orang yang membeli villa tersebut telah memberitahu kami bahwa Anda bebas memilih pembantu rumah tangga sesuai keinginan Anda untuk mengurus kehidupan sehari-hari Anda. Tang Xiu terdiam sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu pembantu. Aku akan menyewa sendiri jika aku membutuhkannya. Ngomong-ngomong, bolehkah aku masuk sekarang? Petugas keamanan itu mengangguk. Silakan masuk, Tuan Tang. Ah, benar.
Villa nomor 9 agak jauh dari sini, apakah Anda ingin kami mengantar Anda ke sana? Ya, aku harus merepotkanmu. Setelah ragu-ragu, Tang Xiu mengangguk dan menjawab. Beberapa menit kemudian, dengan menaiki mobil patroli penjaga keamanan, Tang Xiu tiba di depan villa nomor 9. Yang mengejutkannya, dari puluhan villa yang dilewatinya, hanya villa nomor 9 ini yang paling mewah dan terletak di tempat paling dalam. Patroli keamanan di sini juga lebih banyak daripada di tempat lain. Terima kasih. Sama-sama, Tuan. Itu tugas kami. Melihat mobil patroli keamanan itu pergi, Tang Xiu kemudian berbalik untuk membuka gerbang menuju halaman villa. Dia masuk ke dalam dan menggesek kartu untuk memasuki villa. Saat dia menyalakan lampu villa, dia mendapati bahwa villa ini sedikit lebih buruk daripada yang dia miliki di Southgate Town. Namun, villa mewah seperti itu di Shanghai mungkin memiliki nilai yang lebih tinggi. Segera setelah itu, Tang Xiu berkeliling di villa dan menemukan bahwa villa 3 lantai ini tidak hanya memiliki 6 kamar tidur, tetapi juga ruang belajar, pusat kebugaran, ruang catur, ruang konferensi, dan bahkan bioskop pribadi. Melihat kebersihannya, tempat itu jelas dibersihkan setiap hari. Di lantai 2, Tang Xiu memilih kamar tidur utama yang paling mewah. Ia kemudian mandi dengan nyaman, mengeluarkan piyama baru dari lemari dan memakainya, bersiap untuk beristirahat. Tang Nin telah menyiapkan semuanya dengan cukup baik. Setidaknya ada selusin set berbagai jenis pakaian. Setiap set juga cukup mahal dan bahkan menyediakan pakaian dalam dan kaos kaki serta berbagai jenis sepatu. Aku harus tidur. Tang Xiu tidak berkultivasi dan langsung tidur. Pagi selanjutnya. Tang Xiu mencuci gigi dan wajahnya saat dia turun ke lantai pertama dan membuka pintu garasi. Ekspresinya terhenti ketika dia melihat 4 mobil terparkir di dalam. Audi A8, BMW seri 7, Ferrari Supercar, dan Bentley Bentayga. Akhirnya, ketika Tang Xiu sadar kembali, dia memaksakan senyum masam. Dia merasa bahwa seri Land Rover Range Rover miliknya yang harganya lebih dari 1 juta agak lusuh dibandingkan dengan ini. Ah, lupakan saja. Aku akan naik bus saja. Tampil terlalu menonjol adalah sesuatu yang enggan dilakukan Tang Xiu, jadi dia menutup pintu garasi dan meninggalkan halaman villa. Di pintu masuk depan kampus Universitas Shanghai. Ketika Tang Xiu tiba di sana, barulah ia menyadari betapa kelirunya ia. Ia mendapati banyak mahasiswa mengendarai mobil mewah. Pemandangan yang paling tak terkendali adalah di sisi timur gerbang kampus, dengan 7 atau 8 mobil sport mahal terparkir berdampingan, bersama dengan 7 atau 8 pemuda berpakaian mencolok. Mereka merokok sambil menunjuk dan mengomentari para mahasiswi yang datang untuk mendaftar. Itu seharusnya celana sutra Shanghai, kan? Tang Xiu paling tidak menyukai tuan muda bercelana sutra ini. Namun, dia mengabaikan mereka karena mereka tidak memprovokasi dia dan langsung memasuki gerbang kampus. Kampus itu sangat ramai dan penuh dengan aura anak muda. Berjalan berdua atau bertiga, semua orang tersenyum gembira. Namun, ada juga banyak mahasiswa yang ditemani oleh wali mereka. Dengan cepat, setelah bertanya-tanya, Tang Xiu datang ke kantor pendaftaran mahasiswa baru. Kantor pendaftaran Departemen Sejarah. Wen Haijie yang tampak agak bosan, memperhatikan suasana ramai di bilik pendaftaran lainnya. Selain merasa getir di dalam hatinya, ia juga memaksakan senyum kecut. Itu karena pendaftar di jurusan sejarah Universitas Shanghai sangat sedikit, dengan jumlah keseluruhan hanya sekitar 40 orang. Oleh karena itu, ia adalah satu-satunya yang bertanggung jawab untuk menerima mahasiswa baru dan sejauh ini, hanya ada 4 mahasiswa baru yang terdaftar di jurusan sejarah. Halo, apakah ini bagian pendaftaran mahasiswa baru jurusan sejarah? Tang Xiu pergi ke depan Wen Haijie dan bertanya dengan suara keras. Wen Haijie terkejut dari lamunannya, lalu tersenyum dan berkata, "Benar sekali, ini adalah pendaftaran mahasiswa baru jurusan sejarah. Apakah kamu mahasiswa baru tahun ini?" "Ya." Tang Xiu mengeluarkan surat penerimaannya dan menyerahkannya. Wen Haijie menerimanya sambil tersenyum, lalu membukanya, tampak sedikit terkejut sesaat kemudian. Shen kemudian mendongak dan mengamati Tang Xiu dengan saksama untuk beberapa saat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu Tang Xiu?"
Tang Xiu terkejut sesaat, lalu bertanya dengan bingung. Kau kenal aku? Tidak, saya tidak mengenalmu. Wen Haijie tertawa. Tetapi namamu sudah seperti guntur di telinga. Peraih nilai tertinggi dalam mata pelajaran sains CET di Provinsi Shuangqing, peraih nilai CET paling jenius yang hampir memperoleh nilai penuh dari semua mata pelajaran dalam ujian. Dan yang terpenting, kamu tidak memilih Universitas Beijing, tetapi memilih Universitas Shanghai kami. Namun, yang membuat orang bingung adalah kamu memilih jurusan sejarah sebagai jurusanmu, yang hanya sedikit orang yang mendaftar. Dan, melihatnya terdiam, Tang Xiu tertawa. Lalu apa? Dan Wakil Presiden Departemen Sejarah kami telah mengingatkan berkali-kali dalam beberapa hari terakhir untuk segera memberitahu dia begitu Anda datang untuk mendaftar, kata Wen Haijie. Setelah merenung sejenak, Tang Xiu kemudian bertanya perlahan. Apakah kamu berbicara tentang Lei Bai? Apa Lei Bai? Kamu harus memanggilnya Wakil Presiden Lei, atau Profesor Lei. Wen Haijie tertawa. Baiklah. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu untuk membantuku dengan prosedur penerimaan, kata Tang Xiu sambil mengangguk. Tidak masalah. Berikan kartu identitasmu. Ngomong-ngomong, tanggal pendaftaran kampus kita akan diadakan dari tanggal 1 hingga 7 bulan ini, sedangkan latihan militer kampus akan dimulai pada tanggal 8 dan akan berlangsung selama 2 minggu. Setelah latihan berakhir, semester baru akan dimulai secara resmi. Selain itu, kamu dibebaskan dari biaya kuliah dan biaya lain-lain. Wakil Presiden Lei telah membantumu dalam hal ini, kata Wen Haijie. Hah? Tang Xiu terkejut dan berkata. Wakil Presiden Lei membantuku membayarnya. Mengapa? Kamu bertanya padaku, tapi kepada siapa aku harus bertanya? Wen Haijie menggelengkan kepalanya dan berkata. Apakah kamu tidak mengenalnya? Saya bersedia, kata Tang Xiu. Karena kamu mengenalnya, maka tidak masalah, bukan, kata Wen Haijie. Beberapa menit kemudian. Setelah menyelesaikan prosedur pendaftaran untuk Tang Xiu, Wen Haijie kemudian memberikan salinan tanda terima dan kunci kepada Tang Xiu, sambil berkata, ini adalah kunci asramamu. Namun, teman-teman asramamu belum datang. Tang Xiu mengambil kunci itu dan bertanya, apakah Anda seorang guru di Departemen Sejarah? Ya, kata Wen Haijie sambil tersenyum. Kamu bisa memanggilku Guru Wen, atau kamu juga bisa memanggilku Kakak Wen. Aku sudah mengajar di sini selama 2 tahun. Kalau begitu aku akan memanggilmu Kakak Wen, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Tidak masalah. Wen Haijie tertawa dan berkata, kamu bisa menaruh barang-barangmu di asrama terlebih dahulu, lalu melapor kepada guru kelasmu. Kelas untuk jurusan sejarah ada di blok B di lantai 4. Baiklah, sampai jumpa nanti. Sambil membawa tasnya, Tang Xiu meninggalkan kantor pendaftaran dan pergi ke asrama kampus. Meskipun dia punya villa di luar, dia tidak tahu apakah dia bisa tinggal di luar kampus, jadi dia berencana untuk tinggal di asrama kampus terlebih dahulu dan kemudian mencari guru kelas yang bertanggung jawab untuk menanyakannya. Di kamar asrama, Tang Xiu menggunakan kunci untuk membuka pintu. Dia masuk dan mendapati bahwa lingkungan di dalamnya bagus. Ada 4 tempat tidur di bagian atas, dengan rak buku di bawah masing-masing tempat tidur. Jelas, petugas kebersihan telah membersihkannya terlebih dahulu karena tidak banyak debu dan kotoran. Namun, dia bingung apakah dia harus terhibur atau menangis karena semua poster yang tertinggal di dinding, termasuk beberapa poster besar. Semuanya adalah potret gadis-gadis berbikini yang terbuka. Melihat nomor tempat tidur, Tang Xiu kemudian menemukan namanya tertulis di tempat tidur di sisi kiri. Ia kemudian meletakkan tas travelnya ke dalam lemari. Setelah melihat-lihat dan bertanya-tanya, ia kemudian mengambil perlengkapan tempat tidur, ember wastafel, dan keset dari kantor logistik. Hah! Saat dia membawa barang-barang itu kembali ke asramanya, dia menemukan bahwa kunci kamar dan pintunya telah terbuka. Bab 323, Kejutan yang Mencengangkan. Saat memasuki asrama, Tang Xiu melihat seorang pemuda berwajah cantik, mengenakan anting-anting dan tatanan rambut selendang, serta pasangan setengah baya. Halo, apa kabar? Tang Xiu menyapa mereka sambil tersenyum.
Pemuda itu melompat dari kursinya dan berlari cepat ke arah Tang Xiu sambil tersenyum. Apakah kamu teman sekamarku? Ngomong-ngomong, aku Yukai. Namaku Tang Xiu, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Yukai berkata sambil tersenyum. Senang bertemu denganmu. Kita akan menjadi teman sekelas sekaligus sahabat baik nanti. Ibu, ayah, apa kalian lihat? Teman sekelasku ini terlihat tampan dan sangat jujur. Tentunya dia tidak akan memberiku pengaruh buruk, bukan? Kalian boleh pergi sekarang, kan? Pasangan setengah baya itu bertukar pandang sementara pria setengah baya itu berkata sambil tersenyum. Tang kecil, kan? Anakku, Yukai dulunya nakal. Karena kamu akan menjadi teman kuliahnya selama beberapa tahun, aku harap kamu bisa menjaganya dengan baik. Dan, hubungi aku langsung jika dia membuat masalah di kampus. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan menyerahkannya kepada Tang Xiu. Saat membaca kartu nama itu, Tang Xiu melihat bahwa tidak ada yang lain selain nama pria itu dan nomor ponselnya di kartu itu. Dia segera memasukkan kartu nama pria itu ke dalam sakunya dan berkata sambil tersenyum. Tenang saja, Tuan. Melihat wajahnya yang tampan, Yukai tidak licik dan jahat. Aku yakin kita bisa saling membantu. Terkejut, Yu Changqing bertanya. Tang kecil juga tahu fisiognomi? Tang Xiu hanya tersenyum dan tetap diam. Wanita parubaya itu menarik tangan Yu Changqing sambil tersenyum dan berkata. Kai kecil, kami akan menyekolahkanmu, jadi kamu harus belajar dengan giat. Jangan bergaul dengan teman-teman yang buruk. Jika aku tahu kamu membolos atau bermain di kampus, berhati-hatilah, atau aku akan memblokir semua kartu bankmu. Aku tahu, Bu. Yukai melirik Tang Xiu, tampak sedikit malu dan marah. Tak lama kemudian, pasangan Yu Changqing pergi. Senyum yang awalnya terukir di wajah Yukai langsung menghilang, digantikan oleh ekspresi bosan. Dia kemudian duduk kembali di kursi, mengangkat kakinya di atas yang lain dan kemudian menatap Tang Xiu sambil mengerang. Siapa namamu lagi? Tang. Tang Xiu. Jangan khawatir, sobat. Kita akan sering bersama, jadi kita harus menjaga hubungan kita. Aku akan menutupimu di sekolah. Sambil merapikan tempat tidur, Tang Xiu tersenyum dan berkata. Apakah kamu sudah melapor? Kamu harus memanfaatkan waktu dan pergi ke kantor logistik untuk mengambil barang-barangmu. Ada banyak orang di sana, jadi sebaiknya kamu cepat-cepat agar semua barang bagus tidak diambil orang lain. Yukai melambaikan tangannya dan berkata. Tidak, aku tidak akan menggunakannya. Barang-barang yang dikirim sekolah adalah sampah. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya waktu setelah kita bertemu dengan guru kelas yang bertugas? Maukah kamu menemaniku keluar untuk membeli sesuatu? Aku akan mentraktirmu makan siang di restoran. Setelah ragu sejenak, Tang Xiu menjawab sambil tersenyum. Baiklah. Aku juga harus membeli sesuatu. Yukai berdiri dan pergi ke kamar mandi. Setelah keluar, dia melihat Tang Xiu sudah berkemas dengan baik dan langsung bertanya. Bagaimana kalau kita pergi? Aku tidak tahu kapan dua teman sekamar kita yang lain akan tiba, jadi kita tidak akan menunggu mereka. Baiklah. Aku akan meninggalkan catatan untuk mereka sehingga mereka bisa langsung pergi ke restoran untuk menemui kita. Apakah kamu mengenal mereka? Tanya Tang Xiu dengan heran. Tidak, jawab Yukai sambil menggelengkan kepalanya. Jika kau tidak mengenal mereka, apakah mereka akan mengejar kita jika kita meninggalkan pesan di sini? Kata Tang Xiu sambil tersenyum paksa. Yukai mengangkat bahunya dan menjawab dengan ringan. Terserah mereka mau pergi atau tidak. Ayolah, jangan seperti cewek cerewet, ya? Kita ke kelas dulu. Tang Xiu tidak dapat menahan tawanya sendiri. Ia menyadari bahwa Yukai hanyalah seorang anak kecil yang manja. Di hadapan orang tuanya tadi, ia sengaja menunjukkan dirinya sebagai sahabat karib. Rupanya, itu hanya akting yang ia tunjukkan kepada orang tuanya. Di ruang kelas Departemen Sejarah di lantai 4 Blok B. Ketika Tang Xiu dan Yukai tiba di sana, mereka mendapati bahwa hanya ada 4 atau 5 siswa di kelas yang sedang mengobrol. Ketika mereka melihat keduanya, salah satu dari mereka, siswa laki-laki yang tinggi dan tampak lembut langsung tersenyum dan berkata, Ah, ada dua teman sekelas baru lagi.
Hai, saya Zhao Liang dari Pulau Jingmen. Tang Xiu. Yu Kai. Dua itu menyebutkan nama mereka. Zhao Liang tertawa nakal dan berkata, "Dua saudara, kalian belum tahu, ya? Guru kita yang bertugas ternyata sangat cantik, seorang gadis muda yang cantik jelita. Aku sudah melihat banyak gadis cantik, tetapi yang lebih cantik darinya sangat sedikit. Ngomong-ngomong, dia sedang keluar, tetapi dia akan segera kembali." Mengenai kecantikan, Tang Xiu sendiri memiliki kekebalan yang kuat terhadapnya. Sebaliknya, Yu Kai tampak seperti jiwanya terkejut setelah mendengarnya. Dia mendekati Zhao Liang dan langsung duduk di meja dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah dia benar-benar cantik? Apakah dia masih sangat muda? Apakah kamu punya fotonya? Mata Zhao Liang berbinar-binar, seolah-olah dia telah menemukan belahan jiwa. Dia meletakkan tangannya di bahu Yu Kai dan dengan cekatan mengeluarkan ponselnya, membuka beberapa foto, lalu berkata, "Tentu saja aku punya fotonya. Lihatlah foto-foto candid ini yang sangat aku minta dari guru Han untuk kelompok itu. Bagaimana? Bukankah dia cantik?" Setelah melihatnya, Yu Kai mengangguk dan berkata sambil tersenyum. "Indah, sangat cantik. Guru ini jauh lebih cantik daripada semua wanita cantik yang pernah kulihat. Dia seharusnya tidak kalah cantik dibandingkan dengan wanita-wanita super cantik itu. Sudah diputuskan. Target pertamaku di universitas adalah guru Han." Zhao Liang tertegun sejenak. Ia kemudian mengacungkan ibu jarinya dan langsung berseru memuji. "Kau sungguh hebat, kakak. Aku sendiri sudah puas bisa mendapatkan bunga kampus sebagai pacar. Aku tidak menyangka bahwa cita-citamu jauh lebih besar dari cita-citaku. Kita harus minum-minum siang ini, kawan." Dengan senyum mengembang di wajahnya, Yu Kai berkata dengan sungguh-sungguh. "Tidak masalah. Baiklah, apakah kamu punya waktu setelah Tang Xiu dan aku melapor kepada guru Han? Kami akan keluar untuk membeli sesuatu, jadi mari kita pergi ke restoran dan minum di sana. Hari ini aku yang traktir." "Aku juga ikut." Zhao Liang mengangguk dan berkata, "Aku baru saja tiba di Shanghai pagi ini, dan aku belum keluar untuk merasakan gaya dan suasana Shanghai. Benar, kalau kamu punya waktu, temani aku untuk membeli mobil." Tidak punya mobil agak menyedihkan dan agak merepotkan. Di sampingnya, Tang Xiu diam-diam tersenyum kecut saat mendengar kata-kata Zhao Liang. Dia hanya tidak menyangka akan bertemu dengan tuan muda yang kaya begitu dia tiba di universitas. Sepertinya kehidupan universitas akan semarak. Saat dia mengalihkan pandangannya, dia tiba-tiba merasakan ada seseorang yang mendekat. Saat dia mendongak dan melihat orang itu, ekspresinya sedikit membeku saat dia langsung berseru. "Kau, bagaimana kau bisa ada di sini?" Sambil memegang setumpuk dokumen di tangannya, Han Qingwu berkata dengan senyum cemerlang di wajahnya. "Mengapa aku tidak bisa?" "Si cantik Han." Tang Xiu memaksakan senyum dan berkata, "Bisakah kau mencubitku untuk melihat apakah aku sedang bermimpi atau tidak?" "Huf." Han Qingwu tidak dapat menahan tawanya dan berkata sambil tersenyum. "Tang Xiu, kamu tidak menyangka bahwa aku akan bekerja sebagai guru di Universitas Shanghai, bukan? Kamu tidak pernah membayangkan bahwa aku juga akan menjadi guru kelasmu yang bertanggung jawab selama 4 tahun ke depan, kan? Kakakmu. Kamu lari ke Universitas Shanghai untuk mengajar?" Tang Xiu menatap kosong saat matanya langsung berubah menjadi piring dan berseru kaget. "Dan juga menjadi guru kelasku yang bertanggung jawab di universitas selama 4 tahun ke depan? Apakah kamu bercanda?" "Tidak, aku tidak bercanda," kata Han Qingwu sambil melanjutkan. "Apakah kau ingat bahwa aku pergi ke Shanghai pada liburan musim panas, dan aku meminta bantuanmu untuk menghibur adik perempuanku yang baik itu? Aku pergi ke Shanghai saat itu untuk pindah kerja. Namun, mengajar di jurusan sejarah adalah pengaturan sekolah." Yu Kai, Zhao Liang, dan 4 siswa lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka saat melihat Tang Xiu dan Han Qingwu. Mereka tidak menyangka bahwa kedua orang itu benar-benar saling mengenal. Zhao Liang menyentuh Tang Xiu dengan lembut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kau mengenalnya? Kau tampak cukup mengenalnya." Tang Xiu memaksakan senyum dan berkata, "Bukan hanya sekadar keakraban. Dia adalah guruku yang bertanggung jawab di sekolah menengah." "Apa?"
Semua orang di kelas langsung tercengang. Han Qingwu tertawa. Ya, Tang Xiu adalah muridku di sekolah menengah, dan akan menjadi muridku lagi di universitas. Ini menjelaskan bahwa kita ditakdirkan, bukan? Pokoknya, santai saja. Kamu akan merasa sangat beruntung memiliki aku sebagai guru kelasmu yang bertanggung jawab selama 4 tahun ke depan. Selain itu, kamu adalah muridku dan peraih nilai tertinggi untuk mata pelajaran sains CET di Provinsi Shuangqing. Memiliki murid yang luar biasa adalah bukti bahwa aku juga seorang guru yang luar biasa, bukan? Siapa pencetak skor tertinggi CET dari Provinsi Shuangqing? Seolah-olah memiliki pemahaman baru tentang Tang Xiu, Yu Kai mengangkat ibu jarinya dan berseru kagum. Sang Raja Pelajar, hebat! Ah, sial, aku harus menahan diri. Hah? Zhao Liang bingung dan berkata. Apa kemundurannya? Apalagi yang bisa? Yu Kai berkata dengan nada bercanda. Apakah kau mendengar kata-katanya? Tidakkah kau melihat takdir yang dalam di antara mereka berdua? Bahkan jika aku melakukan semua yang aku bisa, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa memenangkan hatinya. Selain itu, aku akan menjadi teman sekamar Tang Xiu, teman sekelas selama 4 tahun. Tidak mungkin aku akan mengkhianati istri saudaraku. Anda langsung mendapatkannya. Zhao Liang tertawa terbahak-bahak. Mendengarkan percakapan mereka, Tang Xiu langsung memaksakan senyum dan berkata. Yu Kai, jangan omong kosong, ya? Hubungan antara aku dan guru Han murni antara guru dan murid. Kalau kamu punya kemampuan, kamu bisa bebas mendekatinya. Adapun Han Qingwu, dia bingung apakah dia harus terhibur atau menangis melihat mereka. Dia memucat dan berkata dengan ketus. Hei, jangan omong kosong. Aku gurumu. Kalau aku menemukan salah satu dari kalian membuat masalah secara membabi buta, aku bisa membuat hidup kalian sulit. Aduh. Meskipun memiliki keberanian besar, Yu Kai tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan lehernya saat ini. Beberapa menit kemudian, Tang Xiu dan Yu Kai menandatangani nama mereka di daftar nama. Guru Han, kita perlu membeli beberapa barang. Kalau tidak ada yang lain, kita pergi dulu, kata Yu Kai sambil mengembalikan pulpen itu kepada Han Qingwu. Kau boleh pergi. Han Qingwu mengangguk dan berkata. Dan Tang Xiu, kau tidak mengganti nomor ponselmu, kan? Aku akan meneleponmu nanti sore, kita akan makan malam bersama di malam hari. Baiklah. Tang Xiu mengangguk dan kemudian meninggalkan kelas diikuti oleh Yu Kai. Di koridor. Zhao Liang berkata dengan ekspresi datar. Yu Kai, aku berani bertaruh bahwa guru Han benar-benar tergila-gila pada Tang Xiu, tidak disangka dia bahkan mengajukan permohonan pindah dari sekolah menengah ke Universitas Shanghai kita. Sial, pesona saudara Tang ini benar-benar hampir membuatku berlutut padanya. Yu Kai mengangguk. Benar sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang guru SMA pindah ribuan mil jauhnya ke Universitas Shanghai untuk mengajar? Dan saya berani mengatakan bahwa keluarga guru Han pasti memiliki jaringan dan kontak pribadi yang hebat. Mereka juga pasti telah berusaha keras untuk ini, kalau tidak, dia tidak akan bisa dipromosikan ke Universitas Shanghai. Apakah kamu sudah selesai memuntahkan sampahmu? Guru Han dan aku hanya memiliki hubungan guru-murid yang murni. Kata Tang Xiu sambil tersenyum paksa. Hanya hantu yang akan mempercayaimu. Keduanya berteriak serentak sebagai tanggapan. Yu Kai langsung berkata, Tang Xiu, kau adalah kakak tertua kami. Selama kau memberi kami tips tentang cara merayu cewek, kami bersedia menyajikan teh untukmu dan melayanimu sebagai tuan kami. Nyah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 324, Objek Ajaib untuk Mengejar Cewek Seksi. Setelah meninggalkan gedung sekolah, ketiganya kembali ke asrama dan kemudian turun ke bawah. Yu Kai mengeluarkan kunci mobil BMW-nya dan menekan tombol di atasnya. Zhao Liang kemudian hampir menjulurkan matanya saat dia melihat ke sudut dan melihat lampu sedan BMW 525 menyala. Bagus sekali, sayang. Kamu orang kaya lokal. Zhao Liang memusatkan pandangannya pada Yu Kai sambil terkesiap kagum. Dengan sedikit ekspresi bangga di wajahnya, Yu Kai menjawab sambil tersenyum. Orang kaya redneck? Tidak juga.
Tapi kita kuliah di Shanghai dan lebih baik kita naik mobil daripada jalan-jalan, bukan? Aku punya mobil yang lebih bagus di rumah, tapi membanggakan diri sendiri bukanlah gayaku. Ngomong-ngomong, aku baru saja membeli mobil ini saat liburan musim panas. Bagaimana? Mobil ini lumayan, kan? Sambil mengacungkan ibu jarinya, Zhao Liang mengeluh. Tidak buruk? Ini hanyalah benda ajaib untuk mengejar cewek-cewek seksi. Semua cewek seksi pasti akan senang mengendarai BMW dan Mercedes-Benz. Saya berencana menghabiskan 200.000 yuan untuk membeli mobil dan pamer. Tapi sekarang, saya merasa malu untuk membelinya setelah melihat mobil Anda. Tidak apa-apa. Yu Kai tertawa. Kita semua adalah teman, mobilku adalah mobilmu. Jika kamu ingin mengendarainya untuk menggoda cewek, kamu bisa bilang padaku. Selama kamu tidak berhubungan seks dengannya, kamu bisa menggunakan mobil itu sesukamu untuk menjemput cewek atau jalan-jalan. Berhubungan seks di mobil? Tercengang, Zhao Liang segera berseru. Yu Kai, aku hanya mendengarnya, tetapi belum mencobanya. Jangan bilang kau pernah melakukannya sebelumnya. Jika kau pernah melakukannya, maka kau akan menjadi kakak tertuaku nanti. Yu Kai terbatuk-batuk sambil terkekeh sendiri. Tidak, sebenarnya aku belum pernah melakukannya. Biasanya aku mengajak gadis-gadis jalan-jalan lalu ke hotel. Tapi berhubungan seks di mobil, aku benar-benar tidak pernah mencobanya. Seketika, Yu Kai menatap Tang Xiu yang tersenyum lebar. Ia memutar matanya dan berkata, tapi kakak Tang pasti sudah merasakannya. Lihat saja penampilannya yang sembrono dan segar. Mengingat sikap guruhan yang menempuh jarak yang jauh untuk mengejarnya, ia benar-benar ahli dalam hal semacam ini. Kakak Tang, tubuhmu tidak gemuk atau kurus, berhubungan seks di dalam mobil seharusnya dilakukan dengan posisi tubuh terbuka, kan? Tang Xiu menjawab dengan nada mengeluh. Tidak pernah mencobanya. Menatap Tang Xiu dengan pandangan menghina, Yu Kai lalu mengerang. Kakak Tang, kau tidak benar. Kita semua bersaudara, mengapa kau menyembunyikannya dari kami? Aku memanggilmu kakak tertua, bukan? Katakan saja. Bagaimana rasanya berhubungan seks di dalam mobil? Saya benar-benar belum mencobanya, kata Tang Xiu dengan enggan. Yu Kai tampak lesu, lalu melambaikan tangan dan berkata, ayo naik dan pergi berbelanja. Kita akan langsung pergi ke restoran setelah membeli barang-barang. Setelah memasuki mobil, Tang Xiu memperhatikan Zhao Liang yang duduk di kursi kopilot sambil tersenyum dan bertanya. Yu Kai, kamu seharusnya orang lokal, kan? Menurut orang tuamu, aksen mereka sangat kental dengan aksen penduduk Shanghai. Ya, saya orang lokal, kata Yu Kai sambil tersenyum. Tidak heran kamu kenal Shanghai, ternyata kamu orang lokal. Kalau begitu, kamu yang memimpin jalan untuk kami, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Ayo pergi. Sambil berteriak karena aksennya yang aneh, Yu Kai menyalakan mobil dan melaju keluar. Ia pamer, mempercepat lajunya dengan ekspresi bangga, yang membuat Tang Xiu mengerutkan kening. Bagaimanapun, tempat ini adalah bagian dalam universitas, dan ada banyak pejalan kaki yang membawa tas besar karena kedatangan mahasiswa baru untuk registrasi. Hei, pelan-pelan saja dan hati-hati jangan sampai menabrak orang. Tang Xiu mengingatkan dengan niat baik. Yu Kai memutar matanya dan bersenandung. Tenang saja, kawan. Ini adalah kemampuan mengemudiku, aku tidak bercanda. Aku pernah balapan dengan beberapa kawanku di Changxi, kota tetangga. Kurasa kau belum punya SIM. Tang Xiu mendesah dalam hati. Meskipun dia tidak menyukai sikap Yu Kai yang sembrono, dia bukanlah ayahnya, jadi wajar saja jika dia tidak bisa mengendalikannya. Belum lagi dia juga tahu betul mentalitas pemberontak yang dimiliki anak muda, dan juga menyadari betapa anak muda itu peduli dengan harga diri. Jangankan mengendalikannya, bahkan jika dia terus membujuknya, dia mungkin hanya akan membuat Yu Kai lebih bersemangat. Dia tidak merasa ingin berusaha begitu keras untuk pekerjaan yang tidak ada pamrihnya itu. Ketika mobil BMW itu keluar dari gerbang kampus, lewat jendela kaca, Tang Xiu melihat mobil-mobil super itu berjejer rapi di sana, sedangkan 6 atau 7 pemuda berdiri di sekeliling mereka, dikelilingi oleh beberapa gadis. Sambil menunjuk ke sisi itu, Tang Xiu bertanya. Apakah kamu kenal anak-anak itu, Yu Kai?
Menolehkan kepalanya untuk melihat, ekspresi Yukai langsung berubah jelek. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan getir. Aku tahu. Tentu saja, aku mengenal mereka. Mereka adalah sekelompok sampah. Ketika kakak tertuaku tidak dipenjara, mereka seperti bayi di hadapannya. Sekarang mereka begitu tak terkendali dan sombong. Namun ketika dia keluar, cepat atau lambat kita akan membereskan mereka. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hati. Tiba-tiba dia menyadari bahwa keputusannya untuk keluar bersama Yukai adalah keputusan yang salah. Orang ini jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Tidak heran orang tuanya ingin dia mengendalikan dan menjaga orang ini. Dengan cepat, BMW itu diparkir di tempat parkir bawah tanah beberapa kilometer jauhnya dari pusat perbelanjaan besar. Ketiganya turun dan membeli banyak barang di pusat perbelanjaan itu. Setelah setengah jam, Yukai telah menghabiskan ratusan ribu yuan, dengan Zhao Liang juga menghabiskan lebih dari 10.000. Tang Xiu sendiri tidak mengatakan apa-apa, meskipun dia tidak setuju dengan pengeluaran mereka yang boros. Dia hanya membeli beberapa perlengkapan mandi. Tang Xiu, jika kamu tidak punya uang, katakan saja pada teman-temanmu ini dan kita akan membeli barang-barang yang kamu suka. Kita teman sekamar, jadi kita tidak perlu menganggap satu sama lain sebagai orang asing. Kata Yukai dengan gaya yang elegan. Saya tidak kekurangan apapun, yang ingin saya beli hanyalah perlengkapan mandi ini. Tang Xiu tertawa. Yukai tidak berbicara lagi. Dia tidak peduli dengan uang. Apapun yang ingin dibeli Tang Xiu, dan tidak ingin dia membayarnya, dia tidak repot-repot memikirkannya. Setelah membeli semuanya, Yukai tersenyum dan berkata, baiklah, ayo pergi. Aku baru saja menelepon dan memesan 1 kotak di restoran Riverwood. Ayo minum anggur enak di sana siang ini. Itu mengingatkanku, aku tidak tahu apakah kedua teman sekamar kita itu datang, tetapi jika mereka datang, suasananya akan lebih ramai. Jika mereka sudah tiba dan ingin berhubungan baik nanti, aku yakin mereka akan menyusul kita setelah membaca catatan yang kamu tinggalkan, kata Tang Xiu. Jam 11 pagi. Restoran Riverwood sangat ramai karena lantai pertamanya hampir penuh sesak. Ketika ketiganya tiba di sana, mereka mendapati masih banyak orang yang masuk. Zhao Liang menghela nafas. Ini adalah restoran mewah dan seharusnya harganya agak mahal, kan? Ya. Meskipun aku punya uang, kurasa aku hanya bisa makan 1 porsi makanan lezat di sini setiap beberapa minggu. Meskipun restoran ini tidak bisa dibandingkan dengan gedung Yueyang, Taihe Restaurant, dan Aula Pesta Abadi, yang merupakan restoran kelas atas sejati, tetapi setidaknya restoran ini bisa digolongkan sebagai restoran kelas atas. Kata Yukai. Shanghai juga punya Aula Pesta Abadi, tanya Zhao Liang dengan heran. Apa maksudmu dengan, juga? Apakah Pulau Jingmen milikmu juga memiliki Aula Pesta Abadi di sana? Tanya Yukai balik dengan heran. Memang, dan ambang batasnya juga cukup tinggi. Dulu saya pernah ke sana bersama ayah saya. Sayang sekali ayah saya bukan tamu VIP di sana. Kalau tidak, dia bisa menikmati perlakuan Mbak Raja. Kata Zhao Liang. Tertawa tanpa sadar, Yukai kemudian berkata. Aku juga pernah ke Aula Pesta Abadi Shanghai beberapa kali dan tempatnya memang bagus, meskipun sayang tempatnya agak jauh dari sini. Kalau bukan karena pertimbangan kedatangan teman sekelas kita yang lain, kita bisa saja pergi ke sana. Aula Pesta Abadi? Sudut mulut Tang Xiu melengkung saat senyum tipis terlukis di wajah tampannya. Dia tidak menyangka akan mendengar nama ini dari mulut teman-teman sekelasnya ketika dia baru saja tiba di Shanghai. Dia memang berniat untuk mengunjungi dan melihat-lihat Aula Pesta Abadi Shanghai. 10 menit kemudian, ketiganya telah duduk di dalam kotak. Makanan dan anggur juga telah disajikan. Pada saat itu, ponsel Yukai berdering. Yukai di sini. Hai, saya Hu King Song. Saya tinggal di asrama mahasiswa pria Universitas Shanghai nomor 428. Saya melihat catatan yang Anda tinggalkan di sini, terdengar suara dengan aksen timur laut yang kental dari telepon. Alis Yukai terangkat saat dia berkata sambil tersenyum. Kita ada di restoran Riverwood. Setelah kamu meninggalkan kampus, panggil taksi dan kamu akan bisa sampai di sini setelah beberapa saat. Tunggu aku di sana. Teleponnya ditutup.
Zhao Liang mengangkat gelasnya dan tertawa. Meskipun kamu dan aku tidak berada di asrama yang sama, asrama kita hanya dipisahkan oleh koridor di pintu masuk seberang. Jadi kita juga bersaudara di medan perang. Yu Kai mentraktir kita kali ini, jadi aku tidak akan merebut kehormatan ini darinya. Ketika teman-teman asrama kita akhirnya tiba malam ini, selain teman-teman asramamu, kedua teman asrama kita harus berkumpul bersama dan aku akan mentraktirmu pesta. Bersulang, seru Yu Kai sambil tersenyum. Tang Xiu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangkat gelasnya, bersulang, dan meneguknya. Apakah anggurnya enak? Hanya saja aku mencuri anggur enak milik ayahku ketika aku datang dan menyembunyikannya di dalam bagasi. Kalian berdua beruntung sekali bisa mencicipi anggur enak seperti itu. Tunggu sebentar. Aku akan memberimu 2 botol anggur yang lebih baik dari ini. Tang Xiu tertawa. Yu Kai menatap kosong sejenak, lalu tersenyum. Ia mengira Tang Xiu bukanlah keturunan keluarga kaya karena sebelumnya ia sangat hemat di pusat perbelanjaan. Oleh karena itu, ia menganggap perkataan Tang Xiu hanya sebagai tindakan menyelamatkan muka dan tidak menaruhnya di dalam hatinya. Setengah jam kemudian, ketika semua hidangan hampir habis, Yu Kai melihat jam dan tampak bingung ketika berkata, "Kenapa Hu Qingsong belum datang? Bahkan jika dia datang dengan berjalan kaki, dia seharusnya sudah datang sekarang." Ketuk, ketuk. Saat dia selesai berbicara, pintu kotak itu diketuk dan dengan cepat, seorang pemuda berkulit gelap, kuat, dan berotot membuka pintu sambil melihat ke arah 3 orang di dalam kotak dan menyeringai. "Yo, saya Hu Qingsong. Apakah saya datang terlambat?" Yu Kai dan Zhao Liang berdiri, dengan ekspresi aneh di mata mereka, sedangkan Tang Xiu mengerutkan kening dengan tatapan bingung, karena ada benjolan hijau ungu di wajah Hu Qingsong. Bahkan pakaiannya kotor dengan jejak kaki di atasnya. Jelas, orang itu baru saja berkelahi dengan beberapa orang. "Namaku Yu Kai." "Hei kawan, siapa orang-orang yang baru saja kau ajak bermain?" tanya Yu Kai sambil melambaikan tangan dan menunjuk wajah Hu Qingsong. "Tidak apa-apa." Hu Qingsong terkekeh. "Aku hanya menemui masalah kecil dalam perjalanan ke sini. Namun, masalah itu sudah teratasi." Zhao Liang mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. "Namaku Zhao Liang, dari Pulau Jingmen. Aku tinggal di asrama di seberang dan aku teman sekelasmu." "Tang Xiu, dari Kota Bintang," kata Tang Xiu sambil tersenyum. Bab 325, Pertarungan Kacau. Kedua pemuda itu dan Hu Qingsong berjabat tangan sambil tertawa dan tersenyum. "Kita adalah saudara mulai sekarang dan teman yang ditakdirkan berkumpul di sini, jadi mari kita rukun. Saya orang Timur Laut, dan seperti kebanyakan dari mereka, saya orang yang terus terang. Selama kalian semua membuka hati dan terus terang, saya tidak akan berbohong kepada kalian semua. Saya tahu kejujuran orang-orang Timur Laut karena saya pernah berteman dengan seseorang dari Timur Laut beberapa waktu lalu. Dia juga orang yang terus terang," kata Tang Xiu sambil tersenyum. Sambil menyeka noda darah di sudut mulutnya, Hu Qingsong berkata sambil tersenyum. "Awalnya aku khawatir tidak akan akur dengan teman-teman mahasiswa di universitas maupun teman-teman sekamarku. Kelihatannya kekhawatiranku tidak berdasar. Ternyata kalian adalah teman-teman yang periang dan supel. Ayo, kita bersulang. Ngomong-ngomong, siapa penghibur hari ini? Apakah kita punya cukup minuman keras?" Rupanya, Yu Kai juga menyukai keterus-terangan Hu Qingsong. Ia menepuk dadanya dan berkata, "Minuman kerasnya sudah cukup. Aku berani memesannya asalkan kamu bisa meminumnya. Hanya saja, 2 botol anggur yang kucuri dari rumah baru saja habis diminum. Namun, ada anggur enak lainnya di restoran, kamu bebas memilihnya." Sambil mengangkat gelasnya, Hu Qingsong berseru memuji. "Saudara Yu Kai murah hati. Ayo, mari kita habiskan cangkir ini dan mengobrol." Bersulang. Segelas anggur lagi dimasukkan ke perut mereka. Sambil melihat memar ungu di wajah Hu Qingsong, Yu Kai bertanya kepadanya. "Hu Tua, katakan padaku, orang macam apa yang kau tabrak dalam perjalanan ke sini? Kita minum bersama, jadi kita berteman. Siapa yang berani mengganggu kita, kita harus membalas mereka." Dengan ekspresi acuh tak acuh, Hu Qingsong berkata, "Itu hanya masalah kecil.
Aku baru saja meninggalkan kampus ketika aku bertemu dengan beberapa bajingan yang melecehkan seorang siswi, jadi aku dengan santai menyelesaikan masalah itu untuk gadis itu sendiri, 1 lawan 4, dan menghajar mereka habis-habisan. Tapi, hehehe, aku juga mendapat beberapa pukulan karenanya. Kau sendirian melawan 4 orang, tanya Yukai dengan heran. Tentu saja. Lagi pula, aku adalah anggota tim olahraga di sekolah menengah. Hu Qingsong tertawa dan berkata, ngomong-ngomong, ketika aku sedang menunggu hasil CET untuk wilayah utara, ayahku bersikeras untuk tidak mengizinkanku mempelajari apapun selain sejarah. Mungkin kau tidak tahu, tetapi sejak keluargaku tidak dapat menemukan lokasi pasti makam kakek leluhurku, ayahku menjadi agak tersihir. Dia memikirkan segala macam metode, termasuk mencari beberapa arkeolog dari Beijing. Namun, tidak seorang pun dapat menemukannya. Oleh karena itu, karena takut bahwa keturunan keluargaku di masa depan tidak dapat menemukan makam ayahku setelah dia meninggal, dia menetapkan bahwa setiap generasi keluargaku harus mempelajari 2 hal, spesialisasi dalam sejarah dan minor dalam arkeologi. Orang tuamu benar-benar tidak masuk akal, kata Zhao Liang sambil tertawa. Siapa bilang dia tidak? Hu Qingsong menepuk pahanya dengan nada setuju dan berkata. Juga, seorang ahli Feng Shui mengatakan bahwa itu karena Feng Shui leluhur kita berubah. Dia juga mengatakan bahwa telah terjadi perubahan geomansi makam. Omong kosong. Aku hampir bertanya kepada ayahku, mengapa kamu membiarkanku belajar di universitas alih-alih membiarkanku mengikuti Tuan Feng Shui yang setengah dewa itu? Pev. Hahaha. Yukai dan Hu Qingsong tertawa terbahak-bahak. Meskipun Tang Xiu juga menunjukkan senyum tipis, namun dia juga memikirkan apa yang dikatakan Hu Qingsong tentang perubahan geomansi. Dia menguasai teknik susunan, dan tentu saja mengerti apa itu transposisi geomansi makam. Itu karena lingkungan alam dapat menyebabkan perubahan pada Feng Shui tanah. Perubahan tersebut akan menyebabkan pertanda buruk atau pertanda baik. Setelah menunggu beberapa saat hening, Tang Xiu kemudian bertanya. Qingsong, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Melambaikan tangannya, Hu Qingsong berkata. Kamu bisa bertanya padaku dengan bebas. Hal-hal penting apa yang terjadi pada keluargamu sejak kakekmu kehilangan lokasi makam leluhurmu? Apakah kamu beruntung atau tidak? Tanya Tang Xiu. Tercengang dan linglung sejenak, Hu Qingsong mengerutkan kening sambil berpikir selama beberapa detik lalu berkata. Tidak ada hal buruk yang terjadi. Namun, beberapa momen menyenangkan memang terjadi di rumah beberapa kali. Kakakku menikahi seorang istri yang sangat cantik yang kemudian memberinya anak laki-laki kembar, sementara kedua harimau kecil itu juga tumbuh kuat dan tampak hebat. Mereka pasti akan sepertiku, menjadi pria tangguh dan cakap di masa depan. Hal lainnya adalah, bisnis ayahku sedikit membaik akhir-akhir ini. Hehehe, omong-omong, aku berencana untuk nongkrong dengan teman-teman sekelasku hari ini, denganku sebagai penghibur. Namun, aku tidak menyangka Yukai akan dengan cepat merebutnya. Dalam hati, Tang Xiu sangat yakin bahwa hasil dari perubahan geomansi makam tampaknya mengarah pada pertanda baik, bukan pertanda buruk. Wah! Pintu kotak itu diinjak-injak dari luar, diikuti oleh lebih dari selusin pemuda berpakaian aneh, sambil membawa pipa baja dan pisau di tangan mereka. Mereka menghalangi jalan keluar dan dengan cepat, beberapa pemuda dengan hidung berdarah dan wajah bengkak masuk di belakang seorang pria paruh baya. Saudaraku, itu dia si bajingan. Yang wajahnya memar, teriak salah seorang pemuda dengan marah. Pria paruh baya itu menatap Hu Qingsong dan mencibir. Bajingan kecil, apakah kamu yang melukai adik-adikku ini? Hu Qingsong menatap mereka dan kemudian mengalihkan pandangannya ke puluhan preman muda, tiba-tiba menampar meja. Menunjuk Yukai dan yang lainnya, dia mengumpat mereka. Sial, ayah ini bertanya-tanya siapa yang memanggilku ke sini. Ternyata kalian para preman yang memanggilku. Apa? Aku belum mengalahkan kalian bertiga, dan sekarang kalian ingin mencaci maki aku setelah melihat orang lain juga mencariku? Yukai dan Zhao Liang terkejut. Dengan cepat, Yukai mengambil sebotol air di depannya dan dengan marah berkata. Sialan Qingsong, apa yang salah denganmu, idiot? Kau baru saja mengatakan bahwa kita bersaudara, dan sekarang kau bahkan tidak mengenali kami?
Sudah kubilang bahwa setelah kita menjadi teman sekamar, Big Daddy ini akan menghajar habis siapapun yang berani mencaci makimu. Meskipun ketakutan terlihat jelas di wajahnya, Zhao Liang berjalan menuju punggung Yukai sambil mengambil sebuah botol. Melihat Hu Qingsong masih berusaha berbicara, Tang Xiu diam-diam mendesah dalam hati. Ia menepuk bahunya dan berkata, "Baiklah, jangan main-main lagi, ya. Aku tahu kau sengaja mengatakannya karena kau tidak ingin melibatkan kami. Namun, karena kita semua teman sekelas, tentu saja kita akan bertindak bersama. Kita bukan penjahat, sejak awal. Kita tangani saja mereka dan suruh mereka pergi." Tepuk, tepuk, tepuk. Pria parubaya itu bertepuk tangan. Tidak buruk, tidak buruk. Adik-adik, persaudaraan yang setia seperti itu jarang ada akhir-akhir ini. Hanya saja, seseorang harus membayar harga untuk kesetiaannya. Apakah kalian percaya bahwa kalian bisa keluar dari kotak ini hanya dengan mengandalkan kalian berempat? Hu Qingsong mendengus dingin dan berkata, "Apakah kita bisa keluar dari sini atau tidak, itu bukan urusanmu. Siapapun yang ingin memulai, aku pasti akan membunuhnya." Mendesah. Pria parubaya itu menghela napas dan berkata, "Aku masih ingin berbicara denganmu, tetapi aku tidak menyangka kau tidak bisa menghargainya. Lakukan saja. Hajar mereka sampai mati." Dalam sekejap, lebih dari 10 penjahat muda menghunus pipa baja dan pisau, menyerang Hu Qingsong dan Tang Xiu yang berada di garis depan, sedangkan 5 atau 6 penjahat muda lainnya menyerang Yukai dan Zhao Liang. Sambil mendesah dalam hati, Tang Xiu langsung mencengkeram bahu Hu Qingsong dan menariknya kembali untuk bertukar posisi dengannya. Kemudian, dia menendang dan langsung menginjak perut preman muda di garis depan, membuatnya terpental dan menghantam 2 preman muda lainnya di belakangnya. Bam, bam. Setelah menyambar pipa baja, Tang Xiu menggunakannya, memukuli seorang preman muda dengan keras. Yang terpenting, dia mengangkat meja makan dan membantingnya ke arah 5 atau 6 preman muda lainnya yang mengelilingi Yukai dan Zhao Liang. Ekspresi pria parubaya itu berubah. Dia mengeluarkan belati dari pinggangnya dan melesat ke arah Tang Xiu. Gulungan. Tang Xiu menendang dada pria itu dengan keras dan meninju lengannya. Belati di tangan pria besar setengah baya itu jatuh ke lantai saat Tang Xiu kemudian menamparnya. "Kalian semua, berhenti!" 5 atau 6 penjahat muda yang bangkit dari lantai memperlambat gerakan mereka setelah mendengar teriakan Tang Xiu. Sambil menginjak wajah pria parubaya itu, Tang Xiu mencibir. "Kau tidak boleh pergi. Kau mengganggu waktu makan kami hari ini. Jika kau tidak memberi kami ganti rugi, aku akan mematahkan kedua kakimu dan membuatmu pergi dengan merangkak. Kau harus mengganti kerugian kami hari ini, atau meminta maaf." 5 atau 6 preman muda itu menatap pria parubaya di bawah kaki Tang Xiu. Mereka kemudian melihat ke-7 atau 8 kawan lainnya yang telah dipukuli dengan parah. Mereka tiba-tiba merasa agak tidak berdaya. Sambil melirik Zhao Liang, Tang Xiu berkata dengan suara berat, "Carilah staf manajemen restoran. Kita dikelilingi oleh orang asing saat makan di restoran mereka, jadi mereka harus bertanggung jawab." "Baiklah. Aku pergi." Zhao Liang mengira mereka akan dipukuli habis-habisan hari ini sehingga harus dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, kekuatan tak terkalahkan yang ditunjukkan oleh Tang Xiu membuatnya sangat gembira. Dia segera berlari keluar dari kotak dan berlari mencari staf manajemen. 2 menit kemudian, Zhao Liang membawa seorang wanita parubaya bersama 4 penjaga keamanan. Setelah melihat apa yang terjadi di dalam kotak, wanita parubaya itu menatap kosong sejenak, lalu menatap Tang Xiu dan berkata, "Aku baru saja mendengar bahwa ada orang yang membuat masalah di sini." Bersambung ke episode 79. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.